Soal nomor 31, Ibu Erni membeli 280 salak, 450 apel, 500 jeruk. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak antar kantong plastik satu dengan kantong plastik lainnya. Banyak buah yang terdapat dalam masing-masing plastik. Yang paling sedikit yang mungkin adalah titik-titik buah. Baik, di sini kita lihat ada 280 salak, kemudian 450 apel dan 500 buah jeruk. Baik, selanjutnya kita akan mencari pembagi yang sama di antara ketiga buah ini. Dan untuk mencari pembagi yang sama kita dapat memanfaatkan faktor atau FPB ya. Kita cari pembagi terbesar yang sama di antara ketiga buah ini. Baik, sekarang kita akan cari ya. Untuk mencari FPB tentunya kita sudah sama-sama tahu ya. Kita dapat menggunakan faktorisasi prima. 280 kalau kita jabarkan berdasarkan faktorisasi prima, hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 kali 7. Kemudian 450 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Dan terakhir 500 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Tentunya FPB-nya sama dengan, tinggal kita ambil angka-angka atau bilangan prima yang sama dan pangkat yang paling kecil. Di sini 2, pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 1 yaitu 2 sendiri, dikali kemudian ada angka yang sama selanjutnya itu 5. Di sini ada 5, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, yang terkecil adalah 5. Sehingga FPB-nya adalah 10. Maka kita sudah dapatkan pembagi yang samanya adalah 10. Selanjutnya kita akan bagi ke masing-masing kantong ya. Banyak buah pada satu kantong plastik. Tentunya kita akan bagi dengan pembagi yang samanya yaitu 10. Yaitu 280 kita bagi 10, maka kita peroleh 28. Kemudian 450 kita bagi 10, hasilnya adalah 45. Dan terakhir 500 kita bagi 10, hasilnya sama dengan 50. Maka banyak buah dalam satu kantong, tinggal kita jumlahkan 28 ditambah 45 ditambah 50, hasilnya adalah 123 buah. Sehingga jawaban untuk soal nomor 31 adalah E. Soal nomor 32, Hafiz berlatih biola setiap 6 hari sekali, Agnia setiap 8 hari sekali, Palkan setiap 9 hari sekali. Kemudian mereka berlatih bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 2 Februari 2020. Mereka berlatih untuk yang pertama kali secara bersama-sama pada tanggal titik-titik. Baik, yang pertama kita harus lakukan adalah kita cari dulu kelipatan persekutuan yang sama di antara ketiga anak ini ya. Di sini kita misalkan saja Hafiz sebagai H. Ini setiap 6 hari sekali, kemudian Agnia kita misalkan A, ini setiap 8 hari sekali. Kemudian Palkan kita misalkan F, 9 hari sekali. Ini kita buat faktorisasi primanya. Maka 6 itu sama dengan 2 kali 3, 8 yaitu 2 pangkat 3, dan terakhir 9 adalah 3 pangkat 2. Maka KPK-nya sama dengan, untuk mencari KPK tentunya kita ambil semua bilangan, dan jika ada yang sama maka kita bisa ambil pangkat yang terbesar. 2 dengan 2 pangkat 3 kita ambil 2 pangkat 3, kemudian 3 dengan 3 pangkat 2 kita ambil 3 pangkat 2. Sama dengan 8 dikali 9, kita dapatkan 72. Berarti mereka akan selalu bersama setiap kelipatan 72 hari. Karena di sini yang kedua kalinya, maka untuk mencari yang pertama, maka kita bergerak mundur dari tanggal 2 Februari.
2020. Artinya kita akan bergerak mundur 72 hari dari tanggal 2 Februari 2020. Baik, di sini kita sketsakan saja. Februari 2020, bulan Februari 2020 itu terdapat 2 hari, yaitu tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian Januari 2020, di sini tentunya karena Januari terdapat 31 hari, maka ada 31 hari. Kemudian bulan Desember, karena kita bergerak mundur, maka Desember 2019 juga ada 31 hari. Ketika kita jumlahkan, ini masih hasilnya adalah 64. Ini masih kurang karena yang kita butuhkan adalah 72 hari. Sekarang kita bergerak ke November, maka kita butuh 8 hari lagi dari tanggal 30 November. Maka kita cek tanggal 30 November ini, kita cek di bulan November ini 8 hari dari akhir di bulan November itu sama dengan, karena bulan November jumlah harinya adalah 30, maka tinggal kita kurangi 30 dikurangi 8, kita peroleh hasil 22 November 2019. Jadi mereka berlatih pertama kali secara bersama-sama, yaitu pada tanggal 22 November 2019. Jawabannya adalah B. Soal nomor 33, rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah 75,4, sedangkan simpangan bakunya 1,5. Jika Hapisna adalah salah satu siswa dengan nilai matematika 85, maka angka baku ulangan matematika Hapisna adalah titik-titik. Baik, kita lihat di sini yang diketahui pertama adalah ada nilai rata-rata yaitu 75,4. Kemudian simpangan bakunya ini adalah 1,5 dan diketahui nilai dari Hapisna sendiri yaitu 85. Rumus untuk mencari angka bakunya itu sama dengan Z sama dengan XI dikurangi nilai rata-rata dibagi simpangan baku. Tinggal kita masukkan angka-angka yang bersesuaian tentunya. Maka 85 dikurangi 75,4 dibagi dengan simpangan bakunya adalah 1,5. 85 min 75,4 kita peroleh 9,6 dibagi 1,5. Ini tinggal kita geser koma, maka 96 per 15. 96 dibagi 15 sama dengan 6,4. Sehingga jawaban soal nomor 33 adalah C. Soal nomor 34, TABC adalah bidang 4 beraturan yang mempunyai panjang rusuk 15 cm. Jika P adalah titik tengah TA, maka jarak titik P ke bidang ABC adalah titik-titik. Baik, kita bagi dua dulu papannya. Pertama yang kita butuhkan adalah sketsa dari gambar bidang 4 beraturannya. Baik, diketahui di sini panjang rusuk dari bidang 4 ini adalah 15 cm. Kemudian titik P adalah titik tengah TA. Pertanyaannya adalah jarak dari titik P ke bidang ABC adalah titik-titik. Baik, kita buat garis bantuan pada bidang ABC tengah-tengah. Kita misalkan di sini ada titik M, maka di mana M ini membagi 2B dan C, garis BC, maka jarak titik P tentunya harus tegak lurus dengan garis AM. Kita tarik ke bawah. Kita misalkan titik tembusnya adalah titik X. Maka yang akan kita cari adalah panjang garis PX. Kemudian kita tarik garis T ke bidang ABC pada bidang 4, nanti akan membuat atau menembus titik berat dari bidang ABC atau segitiga ABC. Kita misalkan titik O. Karena O titik berat,
maka tentunya MO berbanding OA itu sama dengan 1 berbanding 2. Baik, sekarang yang perlu kita cari adalah panjang dari AM sendiri. MB adalah titik tengah dari BC, maka MB sama dengan setengah BC. BC sendiri panjangnya adalah 15, maka kita peroleh panjang dari MB-nya adalah 15 per 2. Sekarang kita cari dulu panjang AM. AM sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi BM kuadrat, berarti 15 kuadrat dikurangi 15 per 2 kuadrat. Maka kita peroleh sama dengan 15 kuadrat dikurangi 15 kuadrat per 4 sama dengan, kita samakan penyebutnya, maka 4 kali 15 kuadrat dikurangi 15 kuadrat adalah 3 dikali 15 kuadrat per 4. Maka kita peroleh panjang AM sama dengan 15 per 2 akar 3. Selanjutnya, karena tadi AO perbandingannya adalah 2 banding 1 dengan OM, maka AO sama dengan 2 per 3, 2 per 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 2 per 3 dikali panjang AM. Panjang AM sendiri kita sudah temukan, maka 2 per 3 kali 15 per 2 akar 3, maka kita peroleh 5 akar 3. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah panjang TO. Panjang TO kita dapat memanfaatkan segitiga siku-siku TOA, maka TO sama dengan akar dari TA kuadrat dikurangi AO kuadrat. TA sendiri panjangnya adalah 15 kuadrat, kemudian dikurangi AO sendiri adalah 5 akar 3 kuadrat. Maka kita peroleh ini sama dengan 15 kuadrat adalah 225 min 5 akar 3 kuadrat, berarti 3 kali 25 adalah 75. Maka dari sini kita peroleh akar 150. Akar 150 sama dengan 5 akar 6. Kita pandang segitiga TOA. Kita gunakan kesebangunan, maka PX per TO itu sama dengan AP per AT. Maka dari sini PX-nya tentunya sama dengan TO dikalikan AP per AT. TO sendiri kita dapatkan 5 akar 6. AP sendiri, AP karena P adalah titik tengah, maka setengah dari 15 adalah 15 per 2 dibagi dengan AT. AT sendiri panjangnya adalah 15. Baik, di sini tentunya hasilnya adalah kita coret 15-nya, kita peroleh 5 per 2 akar 6. Namun di opsinya kita tidak dapatkan jawaban 5 per 2 akar 6. Maka dari 5 per 2 akar 6 ini dapat kita cari bentuk yang lainnya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 3 per 3. Maka kita peroleh 3 kali 5 adalah 15, di bawah 3 kali 2 adalah 6, maka kita peroleh 15 per 6 akar 6. Maka jawaban untuk soal nomor 34 adalah 15 per 6 akar 6 atau C. Soal nomor 35, suku banyak PX dibagi oleh X kuadrat min X min 2, sisanya adalah 5X min 7, dan jika dibagi X plus 2, sisanya adalah min 13. Pertanyaannya adalah sisa pembagian suku banyak oleh X kuadrat min 4 adalah titik-titik. Baik, kita lihat di sini diketahui pertama suku banyak PX jika dibagi dengan X kuadrat min X min 2, diketahui di sini sisanya, atau kita misalkan XX SX sama dengan 5X min 7.
Kemudian kita faktorkan x kuadrat min x min 2, pemfaktorannya adalah x min 2 kali x plus 1. Tentunya pembuat nolnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Kemudian yang informasi kedua, px-nya dibagi x plus 2. Ini sisanya adalah sx sama dengan min 13. Maka pembuat nol untuk x plus 2 adalah x sama dengan min 2. Pertanyaannya adalah jika px dibagi oleh x kuadrat min 4, maka pertanyaannya adalah berapakah sisanya atau sx-nya sama dengan titik-titik. Kita lihat di sini x kuadrat min 4 jika kita faktorkan adalah x plus 2 kali x min 2. Maka di sini untuk menjawab soal ini tinggal kita padankan di sini x plus 2, maka kita dapat mengambil pada px dibagi x plus 2 dan x min 2 kita bisa mengambil pada pembagian px dibagi x kuadrat min x min 2. Misalkan sisa pembagiannya sx sama dengan ax plus b. Untuk informasi yang pertama yang berkaitan dengan x min 2, maka pembuat nolnya adalah x sama dengan 2. Maka x sama dengan 2 kita peroleh S2 sama dengan A kali 2, maka 2A ditambah B. Sementara sisanya sendiri tadi adalah 5x min 7. Maka ini sama dengan 5 kali 2 min 7. Kita peroleh bentuk yang pertama 2A tambah B sama dengan 3. Untuk yang kedua, untuk x plus 2 nya kita punya padanan x sama dengan min 2. Maka untuk S min 2 kita peroleh min 2 kali A, maka min 2A ditambah B. Sisanya sendiri kita ketahui min 13. Maka untuk persamaan 1 dan 2 bisa kita eliminasi. Kita peroleh 2B sama dengan min 10, maka B sama dengan min 5. Selanjutnya kita substitusi ke salah satu persamaan, maka 2A ditambah B berarti min 5 sama dengan 3, maka 2A sama dengan 8, maka kita peroleh A-nya sama dengan 4. Jadi sisanya adalah SX sama dengan AX tambah B, karena A-nya adalah 4, maka 4X dan B-nya min 5, maka kita peroleh sisa pembagiannya adalah 4x min 5. Jadi jawaban untuk soal nomor 35 adalah A.